Pancasila sebagai sistem etika itu didasarkan pada penilaian baik dan buruk dari nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini didapat dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya di sini Pancasila sebagai sistem etika itu dari 5 sila itu setidaknya bisa dijadikan rujukannya nilai-nilai yang ada itu dalam melakukan atau dalam berperilaku kita bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika, ini sejatinya mengkaji tentang baik dan buruknya nilai-nilai Pancasila di dalam menjadikan rujukan kita bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, Pancasila sebagai etika di sini tentunya mengajak ke hal-hal yang baik. Ya, artinya dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu mengandung unsur yang sangat luar biasa, bisa digunakan sebagai tuntunan atau panduan kita bangsa Indonesia dalam berkehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kita langsung saja ambil contoh dari nilai-nilai baiknya dari Pancasila. Sila yang pertama mengandung unsur ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata ketuhanan di sini, ya, kita sebagai masyarakat Indonesia mestinya secara tidak langsung ketika kita mampu mengamalkan Pancasila sila yang pertama ini, intelektualitas spiritual, jadi spiritual quality orang mestinya itu bisa menjadi sebuah pegangan atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada unsur kedekatan, hablum minallah, kalau kita mengatakan dalam versi kita agama Islam itu hablum minallah. Jadi hubungan kontak kita dengan ketuhanan, ya, dengan Tuhan kita, Allah SWT kita. Jadi di mana setiap gerak-gerik kita itu ada konteks Tuhan yang selalu ada di benak kita manusia. Sehingga saya katakan di sini ketuhanan yang Maha Esa ketika mampu mengilhami dalam sikap dan tutur kata manusia, orang itu akan mengalami kedewasaan spiritual. Atau bisa juga dibilang memiliki spiritual quality, SQ. Jadi kecerdasan spiritualnya itu bagus, ya. Sehingga rasa toleransinya, terus kemudian bagaimana kita menghadapi atau mensikapi sebuah keberagaman agama di Indonesia ini dengan arti kita bisa menerima kenyataan itu bahwa kita berbeda bukan untuk dibedakan agama yang ada, tetapi bagaimana kita bisa menghargai setiap perbedaan agama yang ada di negeri ini. Agama mayoritas menghargai dan menghormati agama minoritas, dan sebaliknya yang minoritas juga menghargai dan menghormati agama mayoritas. Sehingga di sini rohnya adalah toleransi. Nah, di samping itu, nilai etika di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau kita katakan, kalau kita telusuri, kalau kita renungkan, ini sejatinya sebuah roh, ya. Kenapa sila ketuhanan ini saya katakan sebuah roh? Karena posisinya dia itu menjadi sebuah hal yang sangat power, yang sangat mempengaruhi sila-sila selanjutnya di dalam Pancasila. Artinya sila ketuhanan yang Maha Esa ini
menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, dan menjiwai sila kelima. Artinya ketika kita manusia ya memiliki rasa ketuhanan yang Maha Esa, maka logikanya mestinya dia bisa memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Artinya bisa mengilhami atau bisa melanjutkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ibaratkan sebuah struktur tubuh manusia itu, bahwa manusia itu bisa dikatakan baik, itu ada segumpal daging ya. Ketika itu baik, maka keluarannya akan baik. Dari mana itu? Dari hatinya. Seperti yang selama ini kita pelajari di dalam agama kita Muslim ya. Artinya di mana ketika hati kita itu baik, maka pikiran, keluaran sikap maupun kata itu akan baik. Artinya nilai etika yang di dalam Pancasila sila pertama ini menurut saya luar biasa. Saya garis bawahi di sini mempunyai unsur spiritualitas quality yang luar biasa. Karena posisi manusia ini hablum minallahnya luar biasa. Saya katakan seperti itu. Nah, ketika di sini ada kedewasaan, ada pemantapan spiritual quality, yang lainnya itu bisa ngekor. Sehingga di sini sila pertama perlu kita semua pahami dan cermati esensinya. Kenapa itu di dalam sila pertama? Ternyata di sini mempunyai esensi luar biasa. Tidak hanya asal tempat bahwa ketuhanannya Maha Esa itu di sila 1, tetapi mempunyai nilai filosofi yang luar biasa yang sangat mempengaruhi menjiwai sila-sila selanjutnya. Ya, artinya kalau orang itu sekali lagi baik dalam menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemungkinan karena kematangan spiritualitasnya tinggi menjalankan sila-sila berikutnya ini menjadi sebuah hal yang bisa termanifestasi secara baik ya. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika atau penilaian baik dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong digarisbawahi di sini ada penilaian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini ada unsur bahwa kita pribadi bangsa Indonesia harus bisa menempatkan manusia sebagaimana mestinya manusia. Ya, kata garis bawahnya lagi, memanusiakan manusia. Kita belajar memanusiakan manusia. Secara adil itu bagaimana, secara adab sebagaimana manusia itu kita perlakukan. Nah, di sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kita itu akan belajar di sila kedua ini secara etika. Bagaimana sih kita itu menghargai orang? Bagaimana kita mampu menjadi pendengar yang baik? Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang, ya, menjaga bangsa dan negeri ini. Nah, begitu. Seperti pertemuan G20 misalnya, ambil contoh. Ini salah satu indikator perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menjadi tuan rumah yang baik bangsa Indonesia di G20 ya. Bagaimana kita memperlakukan kepala pimpinan negara lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa merespon kehadiran orang lain ini. Nah, kemampuan bagaimana kita bisa memanusiakan orang secara adil, secara bijak, secara adab. Nah, tentunya di sini biasanya dilakukan oleh orang yang tadi sila pertamanya bagus, logikanya seperti itu. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esanya, keimanannya, spiritual quality-nya, kedewasaannya, hablum minallahnya itu baik, saya katakan sila kedua ini ngekor. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Itu bagian dari perintah sila yang pertama, begitu loh. Bisa dipahami ya oleh peserta di sini. Jadi memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, tidak semena-mena, ya seperti itu. Ketika seseorang itu melakukan penyimpangan, ya
penyimpangan dari nilai etika dari sila kedua, ini berarti kenapa Bu? Nah itu logikanya bahwa orang itu keimanannya sedang ngedrop, lebih mengedepankan apa? Emosional. Contohnya apa? Misalnya contohnya kita ambil contoh yang masih viral ya, kasusnya pidana Ferdy Sambo CS. Nah, kasusnya Pak Ferdy Sambo ini kan unsur kemanusiaan. Nah, beliau itu karena khilaf ya, sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian pengamalan nilai etika ketuhanan yang Maha Esa, beliau ngedrop spiritual quality-nya, sehingga sila pertama terabaikan. Yang terjadi apa? Penyalahgunaan atau penyelewengan dari sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak bisa memperlakukan orang secara adil dan tidak bisa melakukan kepada seseorang sesuai dengan adabnya, sehingga terjadilah tragedi pembunuhan tersebut. Banyak ya studi-studi kasus yang lainnya yang sekiranya bisa peserta eksplorasi dan analisis, termasuk kejadian yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali contoh-contoh kasus yang sekiranya nanti bisa dianalisis, kemudian bisa disesuaikan dengan etika Pancasilanya masuk di etika mana, ya. Tidak harus berdiri sendiri, tetapi bisa kolaborasi, ya. Ya, artinya begini, kasus yang satu, misalnya kasusnya Pak Ferdy Sambo mengesampingkan kemanusiaan, ini lebih disebabkan oleh faktor sila penyimpangan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena beliaunya ngedrop, dominan emosinya, spiritual kuatnya ngedrop, sehingga mengambil sikap gegabah, misalnya seperti itu. Lebih mengedepankan emosional quality, karena memang apa, kesuksesan dalam kehidupan ini sejatinya bukan intellectual quality atau EQ, tetapi adalah ada dua, emotional quality dan spiritual quality. Ketika emotional quality-nya terlatih dengan baik, ya, kemudian pengendaliannya diri baik atau emotional quality baik, diikuti spiritual quality-nya, ya, di sini baik, kemungkinan kesuksesan hidup itu akan berjalan dengan baik, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Karena apa? Karena selalu menghadirkan Tuhan setiap celah, ya, setiap apa yang dipikirkan atau direnungkan, setiap apa yang mau dijalankan, ini memainkan spiritual quality atau sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama dan sila kedua ini saling berkaitan, ya, karena memang di dalam sila Pancasila, sesuai dengan judul kita itu kan Pancasila sebagai sistem etika. Kalau sistem itu kan bagian-bagian yang tidak bisa terpisahkan, ya, menjadi sebuah satu kesatuan, ya, seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya nilai etika yang ada di dalam Pancasila dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini salah satunya adalah tumbuhnya rasa kesadaran kita mencintai tanah air, mencintai negeri ini. Nah, artinya di sini ada nilai positifnya atau nilai baiknya kalau kita bicara etika. Karena bagaimanapun juga kita bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu salah satu indikator cirinya adalah memiliki masa lalu sejarah yang luar biasa. Karena bangsa yang besar itu bagian dari sejarah yang luar biasa sebelumnya. Sehingga kesadaran-kesadaran itu bisa ditumbuhkan supaya apa? Ya, supaya kita menjadi bangsa Indonesia yang bisa menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Terlebih kita bangsa Indonesia ini kan terkenal dengan multikultural. Jadi beraneka ragam budaya, ras, suku, bahasa, nah, agama, ya. Nah, karena multikultural, beraneka ragam suku, ras, agama, bahasa, di sini
Bukan untuk kita bandingkan, untuk kita bedakan, tetapi dari keanekaragaman yang ada ini, ayo kita jadikan sebagai sebuah kekuatan kita bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk menuju sebuah proses pembangunan bangsa dan negeri ini. Begitu ceritanya. Jadi kita harus bersatu ya. Filosofinya begini, kalau kita menyapu misalnya dengan lidi, kenapa diikat? Nah, kalau lidi itu cuma satu lah, kita nyapunya juga nggak bersih. Harus logikanya banyak lidi kita tali. Kalau nggak kita tali ya cepot-cepot ketika menyapu, begitu ya. Artinya persatuan Indonesia ini terilhami dari apa? Terilhami dari sila pertama, kedua adalah akhirnya persatuan Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esanya sudah bagus, artinya toleransi, hubungan habluminallahnya bagus, artinya di dalam jiwa dan raganya itu menghadirkan Tuhan. Kemudian melihat interaksi manusia itu bahwa manusia itu harus kita sayangi, harus kita cintai, kita tidak boleh diskriminatif, itu sila kedua. Jadi di sini sila pertama dan kedua ini secara serta-merta dan otomatis menjaga persatuan Indonesia itu hal yang mudah untuk kita bangsa Indonesia lakukan atau laksanakan. Di situ ya. Nah, ada urut-urutannya kan? Nah, selanjutnya nilai etika dari Pancasila, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada unsur kerakyatan, ada unsur musyawarah. Artinya sila keempat ini kita harus pahami bahwa nilai etikanya itu sangat luar biasa. Karena Indonesia ini dikenal negara yang multikultural, seperti yang saya jelaskan di nilai etika sila yang ketiga tadi, otomatis kan beraneka ragam suku, budaya, agama, ras tadi. Nah, keanekaragaman yang ada itu ketika kita ingin mencapai sebuah nilai mufakat itu ya harus disertakan persetujuan bareng-bareng, begitu loh. Jadi tidak bisa, misalnya kita ambil contoh, kita sebagai seorang pemimpin memutuskan secara parsial gitu ya, untuk kepentingan pribadi. Nah, ini nggak bisa. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi musyawarah mufakat ini ya harus dengan berembuk bersama. Ini karena ciri khas bangsa Indonesia itu ya berembuk bersama, artinya musyawarah, kemudian ada gotong royong. Ini bagaimana baiknya, begitu ya, tidak mengedepankan egois begitu ya. Sehingga ambil contoh hadirnya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene mewakili rakyat, itu ya mestinya harus menyuarakan suara rakyat, kan begitu. Jadi tidak menyuarakan mereka sendiri, termasuk hadirnya partai politik ini kan mestinya harus membawa aspirasi masyarakat, bukan kepentingan partai sepihak atau mempergemuk partai sepihak atau partai tertentu ya, seperti itu ya. Meskipun di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang pasti, karena di dalam politik itu yang ada adalah kepentingan, tetapi di sini kita harus belajar menempatkan nilai etika Pancasila sila keempat ini, sehingga kemungkinan yang menyimpang dari sikap dan perilaku kita bangsa Indonesia itu ingat rujukan dari Pancasila sila keempat ini, sehingga apa yang terjadi, harapan kita semua bisa terakomodir dengan baik, bisa mewadahi ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya nilai etika dinilai dari segi baiknya dari Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya, kalau kita garis bawahi di sini, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu, baik itu pemerintah, lembaga pemerintahan, kita bagian dari masyarakat Indonesia, harus menempatkan hukum itu di atas segalanya. Jadi segala sesuatu rujukannya hukum, begitu ya. Jadi bukan hukum diatur oleh manusia, tetapi manusia harus tunduk patuh pada aturan yang ada, yaitu hukum.
Nah, apa hubungannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dia menempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau bicara tentang hukum, hukum itu juga tidak tebang pilih, ya. Artinya yang salah memang perlu disalahkan, yang memang layak benar ya dibenarkan, sehingga tidak terjadi tebang pilih di dalam proses penyelesaian hukum. Ya, harapan kita bersama seperti yang kebiasaan saya di kelas selalu memberikan contoh-contoh up to date. Kemudian dari apa yang saya sampaikan secara teoritis disinkronkan dengan fakta kasuistis yang sedang trending topik atau viral, selalu kita kaji di kelas sehingga menambah semangat, gairah sendiri dalam perkuliahan Pancasila. Di situ peserta bisa menemukan studi-studi kasus. Ya, termasuk kasusnya Bapak Ferdi Sambo. Ini masuk semua pasal yang ada ya. Kita memang tidak menghakimi beliau, tetapi dalam posisi ini kebetulan kasus itu sangat menggugah emosional bangsa Indonesia karena posisi beliau yang tidak tidak sembarangan orang beliau itu ya, sehingga kasus itu harus terselesaikan secara hukum, harus terang benderang, terlebih mengundang komen dari Presiden Joko Widodo bahwa kasus itu harus dibuka di publik dengan seterang-terangnya. Sehingga kalau informasi yang terbaru, Kejagung ini akan membuat aturan hasil revisi atau evaluasi pasca terpendingnya persidangan Ferdi Sambo karena G20. Salah satunya adalah dilarangnya media, khususnya televisi, untuk melakukan siaran live atau siaran langsung. Nah, ini salah satu contoh statement yang perlu kita evaluasi di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya dari awal yang kita komitmen buka terang benderang, semua publik bisa menyimak, itu juga komentar dari beliau Presiden Jokowi. Tetapi endingnya kok mau seperti ini, nah ini harus diluruskan ya, dari Kejaksaan Agung harus meluruskan statement tersebut ya, sehingga tidak menimbulkan simpang siur dan mengurangi antusias publik ya untuk mengikuti persidangan tersebut ya, begitu. Nah, di nilai etika sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini artinya semua harus diberlakukan secara adil, sesuai dengan proporsinya ya. Hukum harus ditegakkan sesuai porsinya ya. Jadi hadirnya hukum ini bukan untuk menghakimi seseorang yang lemah dan tidak menghakimi orang yang kuat, atau istilahnya ada statement bahwa hukum itu tumpul untuk golongan atas dan tajam untuk golongan bawah. Ini harus segera diluruskan, dibuktikan ya. Karena bagaimanapun juga di dalam Pancasila sebagai sistem etika ini bisa dikalkulasikan, bisa dievaluasi sehingga peserta perkuliahan Pancasila bisa melakukan ini secara logika dan rasional. Nah, di sini jelas ya, Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika ini memang suatu hal yang menarik untuk kita kaji, karena Pancasila ini diukur dari baik dan buruknya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau diukur baik dan buruknya, saya mengatakan banyak baiknya. Jadi kalau Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika ini banyak baiknya. Artinya kita masyarakat Indonesia ini untuk diajak berkomitmen, terintegrasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai etika, rujukan, pegangan, kristalisasi bagaimana kita bersikap, berperilaku, berucap, bertindak, dan lain sebagainya. Ayolah rujukannya Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus bermasyarakat dalam skala kecil, tengah, sedang, besar dalam konteks negara. Nah, kalau kita komitmen melakukan Pancasila sebagai sistem etika, saya percaya bangsa ini akan bisa bersatu, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, ya. Bangsa ini akan bisa lebih maju ya, dengan
negara-negara yang lainnya dan tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Saya percaya bahwa antusias peserta untuk mencintai negeri ini luar biasa. Oleh sebab itu, di kajian Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika ini ada baiknya perlu kita gunakan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya baik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengedepankan nilai spiritualitas di sini, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bersikap, bertindak, bertutur kata. Kemudian kita bisa bagaimana tidak hanya sekedar toleransi, tapi ada roh Tuhan di hati kita. Kemudian sila kedua, ada unsur kemanusiaan. Kita bisa memperlakukan manusia sebagai manusia mestinya, mengadapkan manusia sebagai manusia, mencintai sesama makhluk Tuhan, terutama sesama manusia dan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Kemudian ada sila ketiga, persatuan Indonesia akan ngekor. Kalau kita cinta manusia, melakukan manusia secara adab, ya kita mesti suka bersatu. Ada unsur kerakyatan di sini, bagaimana kita bisa bersatu untuk mencapai sebuah mufakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita bisa menempatkan sebuah keadilan seadil-adilnya berdasar hukum sesuai porsinya, dengan berbagai studi kasus yang terkini dan up to date ya, yang bisa dipercaya dan ada referensinya. Begitu dulu ya untuk peserta materi Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika. Semoga kajian kita pada hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua betapa memiliki makna yang luar biasa di dalam mengkaji Pancasila sebagai sistem etika atau Pancasila sebagai etika di sini, sehingga bisa menambah kasanah kita dalam menjadi bangsa Indonesia yang baik, bangsa yang cerdas, bangsa yang selalu menginginkan suatu kemajuan, kemauan bersama dengan tetap teguh, komitmen mengedepankan spiritual quality sebagai hal yang utama, ya. Kemudian emotional quality sebagai sebuah kekuatan yang tidak kalah pentingnya dari spiritual quality, sehingga apa yang ada di dalam Pancasila ini, nilai-nilai yang ada ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Seperti itu ya. Terima kasih untuk peserta semua atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan dicerna dengan baik, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa, memiliki hati yang mulia. Mengenai pinter itu nomor sekian, yang penting kita menjadi pribadi yang baik ya. Ya, kalau orang baik kemungkinan bisa menggunakan logika dan rasionalnya dengan baik, dan jangan lupa selalu bersikap ilmiah ya, memperkecil prasangka buruk, tetapi bagaimana kita berpikir positif, dengan segala sesuatu berpikir positif dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.